Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya NS Story. Kali ini saya mau menceritakan sebuah thread yang sedang viral di Twitter. Thread ditulis oleh @valenzaman. Yuk kita simak cerita Lasmi, kuntilanak merah. Namanya Lasmi. Lasmi dulunya seorang sindan musik Sunda. Suaminya bernama Asep yang jadi pengiring. Mereka menikah muda di usia 12 tahun pada saat zaman penjajahan Belanda, sekitar 100 tahunan lalu. Mereka berdua bertemu di kebun teh, saling suka. Lalu Asep meminang Lasmi, nikah dan kerja bersama. Mereka menikah, menjalani hidup di rumah sederhana di daerah Lembang, dekat farmhouse. Mereka nyindan, setiap kali ada khitan dan nikahan, mereka paling senang pas Belanda nyewa mereka buat meriahin pesta karena dibayar cukup mahal, meski gak menutupi kekejamannya. Singkat cerita, Lasmi sedih karena 5 tahun pernikahan gak kunjung dikaruniai anak, dan ini jadi bahan gibahan julid para tetangga. Si Lasmi kenapa sampai sekarang gak punya anak? Mandul kali ya. Asep selalu menghibur Lasmi yang sering nangis saat ingin tidur. Gak apa-apa Neng, kalau kata Gusti Allah dikasih anak sekarang kun fayakun jadi. Tapi kalau kata Allah belum sekarang, kita tetap berdoa, Allah gak tidur. Lasmi cuman mengangguk dan terus berdoa dalam sujudnya. Dia sering melamun saat melihat ibu-ibu hamil sedih. Lasmi kepingin banget punya anak karena rumahnya terasa sepi, ditambah kunjingan tetangga yang tiap hari makin jadi. Bahkan sampai ada yang bilang, Sep, mending lu kawin lagi, jangan sama si Lasmi, sampai mati juga gak bakal punya anak. Tapi Asep tetap teguh cintanya sama Lasmi. Mereka terus bekerja, berdoa dan berusaha menjalani hidup yang makin berat. Sampai Lasmi bilang gini, kalau kamu memang ingin punya anak, kamu boleh menikah lagi. Aku gak apa-apa, daripada keadaan terus begini, aku gak sanggup. Asep kaget mendengar kalimat itu terucap. Dia memeluk Lasmi erat, membiarkan Lasmi malam itu menumpahkan kesedihannya. Akhirnya tahunan mereka berumah tangga di tengah badai yang sedang melanda. Lasmi pun hamil. Dia hamil di tahun ke-10 pernikahan. Awalnya Lasmi gak sadar, dia cuma sering mual dan gampang capek. Lasmi pun menyampaikan kabar gembira ini ke Asep. Doa mereka terkabul. Asep pun lega dan bahagia meski sakitnya makin hari makin parah. Dia ternyata juga kena sakit gula karena faktor keturunan. Namun anak di kandungan Lasmi seperti lilin yang menerangi keluarga kecil mereka. Mereka tetap bekerja, tapi Asep meminta Lasmi istirahat di rumah saja. Tapi Lasmi gak betah. Walau kondisi hamil muda, dia tetap nyinden walau gampang lelah. Berkali-kali Asep minta Lasmi di rumah. Lasmi tetap kokoh. Dia gak mau Asep yang sakit bekerja sendirian. Lalu kejadian yang tidak pernah terbayangkan jadi neraka bagi mereka terjadi. Lasmi pulang duluan ke rumah. Saat itu dia sedang berjalan kaki di jalan Wastu Kencana. Di zaman itu masih minim lampu. Lasmi yang sedang hamil 3 bulan berjalan pelan sambil menahan lelah dan kantuk. Kemudian sebuah mobil pengangkut tanpa lampu memadai tiba-tiba menerjangnya. Saat mobil pengangkut itu menerjang Lasmi, tubuhnya terseret
dan wajahnya menghantam tanah berbatu sampai sejauh 8 meter. Peristiwa tragis itu begitu cepat, tapi Lasmi masih ingat betul rasanya dijemput kematian yang tidak dikehendaki. Tak ada satu mata pun yang menyaksikan. Si supir kaget menyadari telah menabrak seseorang wanita. Si supir bergegas turun memeriksa kondisi Lasmi yang sedang kejang mengeluarkan darah dari mulutnya yang robek sampai telinga, rahangnya mencuat. "Aduh, gimana nih? Kayaknya meninggal deh." Dia sontak melirik-lirik sekitar, takut ada yang melihat. Kemudian si supir menarik temannya masuk ke dalam mobil. Ayo kita kabur saja. Gak ada yang melihat, ayo cepat kabur." Lasmi hanya bisa menyaksikan mobil yang menabraknya pergi. Dia memandang langit. Berbagai kenangan berkelebat di ingatannya. Senyum teduh Asep, kedua orang tuanya di kampung, masa kecilnya, dan angan-angan membesarkan sang buah hati. Air mata Lasmi berlinang bercampur darah. Gelap dan kosong, matanya tertutup sempurna dengan air mata yang menetes, membayangkan sejenak sosoknya sebagai ibu. Namun takdir tidak memberinya kesempatan untuk Lasmi mengalaminya. Tiba-tiba saja Lasmi merasakan rohnya keluar dari tubuhnya. Rasanya sakit tidak bisa dideskripsikan. Lasmi semalaman berdiri memandangi jasadnya yang nahas sampai ditemukan oleh warga saat pagi hari. Sekitar pukul 5 pagi, sepasang suami istri yang sedang berjalan kaki melihat jasad Lasmi. Sontak Lasmi minta tolong agar jasadnya dipulangkan, tapi suaranya tak terjamah mereka. Lalu suami istri itu kalut melihat jasad yang mengerikan. Si suami menyuruh istrinya mengabarkan warga. Tidak lama beberapa warga berkumpul. Seseorang mengetuk kentungan berseru, "Ada mayit, ada mayit." Seorang lainnya yang kenal dengan Asep, "Ya Allah, itu Lasmi." Karena selendang ciri khas Lasmi saat nyinden. 1 jam kemudian ada teman Asep yang mengabarinya di rumah. Asep kaget. Asep terisak, perasaannya hancur seketika dan tubuhnya gemetar. Dia masih belum bisa menerima kabar duka itu. "Ya Allah Gusti." Tangis Asep pecah. Selama menuju lokasi, dia tidak bisa membayangkan hidupnya setelah ini. Lasmi sudah tiada. Lalu bagaimana dengan nasib jabang bayi yang sedang dikandungnya? Sampainya di lokasi yang dikerumuni warga, Asep menerobos masuk ke kerumunan. Dengan hati terkoyak, dia mendapati Lasmi yang sudah terbujur kaku. Harapan akan keajaiban sirna saat Asep melihat gumpalan darah yang mengering di kaki Lasmi. Asep sudah kehilangan 2 orang yang dicintainya. Sorot matanya redup. Warga iba kepada Asep yang bergeming dalam isaknya. Roh Lasmi pun hanya menangis. Dia ingin sekali memeluk Asep. Hari itu juga Lasmi dimandikan. Rumahnya ramai ucapan sungkawa. Para tetangga yang dulu mencibir merasa bersalah. Mereka meminta maaf kepada Asep dan mendoakan Lasmi. Asep menanggapi sekenanya dan berusaha tersenyum. Masih terbayang betapa Lasmi sedih dengan cibiran mereka. Tibalah momen yang membuat tangis Asep dan Lasmi benar-benar pecah. Sebelum selesai dimandikan, dukun beranak mengeluarkan janin yang dikandung Lasmi. Setelah janin dikeluarkan, Lasmi hanya menutupi wajahnya karena tidak kuat menyaksikan Asep yang begitu terpukul. Keluarga Asep sampai menarik-narik Asep untuk menenangkan diri dan mencoba ikhlas. 10 tahun mereka mendambakan kehadiran si buah hati, tapi harus kehilangannya.
Lasmi menatap urukan tanah terakhir janinnya dikubur, lalu dia terpejam. Terbesit wajah supir yang menabraknya. Tiba-tiba kepedihan tak tertahankan mengoyak hatinya. Muncul dendam kesumat untuk dibalaskan kepada anak si supir. Lasmi harus menyaksikan si supir merasakan penderitaannya. Dendam kesumat yang teramat besar di dalam diri Lasmi membuat wujudnya perlahan berubah. Tatapan mata yang sebelumnya teduh berubah jadi sorot berwarna merah darah yang menyala. Wajahnya yang ramah berubah menyeramkan. Saat Lasmi menyadari dirinya berubah jadi sosok kuntilanak merah, dia berteriak kencang dan menangis dalam angkara. Mengapa Lasmi malah jadi seperti ini? Dia tidak tahu. Lalu dia tertawa dengan suara yang melengking, tawa yang menakutkan sekaligus memilukan. Lasmi terbang ke lokasi dia kehilangan hidup dan si jabang bayi, lalu berdiri di tepi jalan malam itu. Lasmi menyaksikan ulang kilas balik bagaimana peristiwa tragis yang dialaminya berulang kali. Lasmi tersenyum dengan wajah yang robek. Dia ingin segera membalaskan dendamnya. Lasmi menunggu si supir melewati jalan tempat dia meninggal. Namun sampai pagi tiba, mobil si supir tak kunjung lewat. Lasmi menahan geram. Dia benar-benar harus menunggu momen yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Lasmi akhirnya pergi ke rumahnya untuk menengok Asep. Lasmi memperhatikan Asep yang sedang menyapu halaman rumah. Dari pohon di depan rumahnya, Asep tampak begitu sendu. Dia sesekali termenung memegang sapu. Lasmi lalu berkelebat di sekitar Asep sebagai isyarat bahwa dirinya ada. Asep celingak-celinguk ketika merasakan sensasi hawa dingin. "Lasmi di sini, A," bisik Lasmi dengan senyum lirih yang tentu saja tidak terlihat. Asep hanya lanjut menyapu. Lasmi pun duduk di kursi teras memandangi suaminya itu dengan perasaan sedih dan rindu. Keadaan rumah makin sepi karena hanya tinggal Asep yang sendirian. Mereka berdua sedih dan merasakan kerinduan. Hari itu Lasmi mengelilingi rumah mengingat kesehariannya, sementara Asep membersihkan sulingnya karena malam nanti akan mengisi acara pesta penanda. Sambil berkeliling, Lasmi mendengar tembang Sunda kesukaannya yang dimainkan Asep dengan sulingnya. Perasaan Lasmi menghangat. Asep memainkan tembang itu dengan penuh perasaan. Tanpa sadar, air matanya menetes. Dia ingin raut Lasmi yang tersenyum bahagia dan berkata, "Kang, Lasmi pengen dengar sekali lagi ya." Singkat cerita, Asep dan timnya siap-siap untuk manggung. Pertunjukan pun dimulai. Asep memainkan sulingnya seirama dengan alat musik lain. Tetapi perlahan Asep merasa kakinya kesemutan. Tapi dia menghiraukannya dan berusaha fokus. Sementara Lasmi khawatir. Lasmi tahu betul Asep sedang menahan sakit gulanya yang kumat. Asep mulai keringetan, tapi Lasmi tak bisa berbuat apa-apa selain seolah mengusap punggungnya. Tim pengiring menyadari ada nada yang meleset dan takut ketahuan oleh penonton londo. Mereka bisa kena masalah. Beruntungnya, Asep dapat bertahan sampai pertunjukan selesai. Ternyata ada wanita londo yang menyadari kesalahan Asep. Dia menghampiri Asep yang hendak pergi dari panggung. "Saya sering menonton pertunjukan kalian, tapi kamu tadi berbeda. Maaf nih, mana sinden yang biasa dengan kamu?" Asep terdiam.
Kenapa kamu diam saja? Asep makin takut jika tidak dijawab dia bisa kena masalah. Dijawab pun hanya akan menambah kesedihannya. Punten non, Asep sedang tidak sehat, ucap Dadang sopan sambil menarik lengan Asep menjauh. Dadang pun membawa Asep ke belakang panggung dan menyuruh Asep untuk beristirahat. Lasmi menatap tajam wanita Londo yang kembali ke kumpulannya. Lalu gelas yang dipegang salah satu temannya tiba-tiba pecah. Mereka sangat kaget. Lasmi tertawa melihat mereka yang bingung sekaligus ketakutan. Pertanyaan itu menyinggung Lasmi dan dia hanya memberikan peringatan. Untungnya pecahan gelas tidak melukai. Londo-londo wanita itu langsung menjauh dari panggung. Sepulangnya dari panggung, Asep merasa sendirian. Asep masuk ke rumah, kemudian melamun. Biasanya di rumah ada Lasmi. Lasmi hanya memandangi Asep yang tidur dengan wajah lelah. Sekali Asep berganti posisi dan mengusap tubuhnya karena kamar yang terasa dingin. Asep tidak tahu hawa dingin itu berasal dari Lasmi. Akhirnya Lasmi pun sedikit menjauh, takut suaminya tidak bisa tidur nyenyak. Lasmi kembali ke pohon di depan rumah. Dia uncang-uncang angin sambil menunggu pagi tiba. Lasmi pun memperhatikan makhluk sejenisnya yang berwarna putih yang ada di sekitar rumah mereka. Entah kenapa mereka tidak mau mendekati atau menyapa Lasmi. Mereka hanya tertawa dan melayang-layang. Lasmi merespon tawa mereka dengan tawa juga. Mereka langsung terdiam dan pergi. Saat itu Lasmi heran, kenapa mereka pergi? Apakah karena dia berwarna merah sendiri? Lasmi berpikir mungkin karena kekuatannya yang besar dan aura merah di tubuhnya itu membuat sesamanya takut. Oke guys, cerita ini akan kita sambung pada bagian kedua. Kalau kalian menjadi Lasmi, apa kalian akan tetap untuk balas dendam? Atau mengikhlaskan kematian kalian? Atau kalau kalian menjadi si supir, apakah kalian akan berani bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian perbuat? Tulis di kolom komentar pendapat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like, komen, dan share ke media sosial kalian. Beritahu teman-teman kalian untuk menonton video ini juga. Dukung saya terus dengan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya.